yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada 25 Februari 2024 Majelis Hadroh Lintang Songo melaksanakan kegiatan rutinan bulanan yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun diguyur hujan, tapi dari Irmas Desa Bunder ikut hadir memeriahkan acara kegiatan rutinan bulanan Lintang Songo. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat, jasmani dan rohani, dan diberikan kelancaran perjuangan dalam mensiarkan agama Islam, dan diberikan rezeki yang jembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sepantasnya kita memuji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan lahir batin iman Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini masih di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan pendakian, bulan di mana kita harus mempersiapkan segala hal karena akan dilaksanakannya ibadah panjang yang ibadahnya dilakukan dalam waktu 1 bulan, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ini diwajibkan kepada umat muslim yang balik dalam keadaan suci, yang dimana sebelum mengakhirinya kita melaksanakan kewajiban zakat fitrah. Bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat istimewa untuk umat Islam di seluruh muka bumi ini, patut kita pelajari bagaimana keilmuan yang harus kita pahami sebelum kita kelak mengamalkan puasa Ramadan. Majelis Lintang Songo sebagai sarana edukasi, sarana pengembangan diri, harus lahir mewadahi kegelisahan remaja, terutama dalam mempelajari ilmu keagamaan. Seringkali anak di usia SMP, SMA atau masa remaja yang tidak notabene berada di lingkungan keagamaan yang baik, enggan belajar keagamaan secara langsung. Mereka belajar melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram. Edukasi mereka melalui dunia maya digital, yang mana kevalidannya masih butuh validasi secara langsung oleh orang yang bisa membimbingnya, baik itu dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Karena dunia media sosial, dunia maya tidak memiliki perasaan. Postingannya bagus, tapi bagi mereka yang memiliki ketidaksenangan, mereka akan membuat sebuah postingan dengan komentar yang tidak baik. Jadi dunia maya itu bebas penilaian bagi mereka yang mau mengomentarinya. Siapa yang paling banyak positif atau negatif? Maka di bulan suci Ramadan, di era modern hari ini, bukan hanya berpuasa menahan dari lapar dan haus semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi ikut juga menjaga pikiran kita yang dituangkan melalui media sosial, menjaga hawa nafsu kita, pikiran kita, yang mana tantangan puasa di era globalisasi ini amatlah sulit, karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam godaan,
bukan hanya makanan yang lezat, minuman yang segar, tapi godaan-godaan untuk ikut andil mengomentari sesuatu yang tidak baik, kita akan terbawa kepada ranah-ranah tersebut. Maka mari Majelis Lintang Songo, Irmas Masjid, organisasi kepemudaan harus ikut terlibat dalam mengcounter postingan-postingan yang bernuansa positif, inspiratif, yang mampu mengajak orang lain ikut terlibat dalam kegiatan seperti ini. Banyak terjadi kenakalan remaja karena salah bergaul, salah wadah dalam berkomunikasi, dalam bersilaturahmi. Kenakalan remaja ini adalah sebuah ekspresi dari mereka yang ingin menemukan jati diri, menemukan potensi diri. Kalau diwadahi dengan wadah yang salah, maka timbul kenakalan remaja sebagai sebuah ekspresi yang tidak baik. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, masih ada beberapa hari lagi. Mari kita persiapkan pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan, pengetahuan sosial, agar kelak di bulan suci Ramadan pelaksanaan puasa, pelaksanaan sholat, pelaksanaan tadarus, pelaksanaan zakat fitrah, semuanya dalam keadaan pengetahuan yang baik, sehingga puasanya tidak dalam rangka hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ibadah kepada Allah sebagai upaya peningkatan kualitas keagamaan kita. Jadi dalam kehidupan ini kita dituntut untuk pandai hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana kita hubungannya, harmonis atau tidak? Terkadang kita pandai berhubungan dengan sesama manusia karena kita banyak, pekerjaan kita baik, rezeki kita lancar, tapi hubungan dengan Tuhan tidak begitu intens. Sholat 5 waktu ditinggalkan, puasa tidak dilaksanakan, zakat tidak dilakukan, haji belum mampu, syahadat boro-boro karena tidak sholat. Karena syahadat ada di dalam bacaan sholat, sedangkan pelaksanaan syahadat sangatlah rumit karena kita harus mentuhankan Allah, jangan Tuhan yang lain. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan yang membawa akhlakul karimah, suri tauladan yang baik, yang selalu berpatokan pada sidik tapi amanah fatona. Sedangkan kita dalam pelaksanaan kehidupan ini terkadang ada yang bohong, terkadang dalam melakukan sesuatu tidak dalam keadaan yang cerdas. Maka marilah kita sama-sama berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Maka tidak heran bagi mereka yang sering sholat Jumat selalu diingatkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah upaya agar kita dalam melaksanakan kehidupan ini dalam koridor ketakwaan. Semoga pada kesempatan hari ini pembicaraan yang disampaikan memberi sarana baru dalam pengetahuan belajar, dalam pengetahuan mengaji. Karena kalau hadroh, genjeringan saja tanpa ada edukasi semacam ini, akan timbul hanya sebatas ma'abbah dalam syair, ma'abbah dalam lantunan sholawat, tapi pendalamannya perlu ada pengkajian seperti itu. Pengkajian yang membuka bagaimana kita untuk berpikir kritis, menghasilkan sebuah karya yang produktif, melahirkan karya yang inovatif, sehingga timbul kita menjadi anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi di sini tuh hanya renang, latihan di kolam renang. Nanti renang benarnya ya di lautan kemanusiaan, di lautan sosial. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bisa membaca
kebebasan orang lain dan kebebasan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak dalam rangka mengusik orang lain, tapi dalam rangka saling melengkapi kehidupan ini. Kita harus bisa berkontribusi, saling bergandengan tangan untuk memperkuat kehidupan ini agar jauh lebih baik dan dalam keadaan yang positif. Semoga itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.